Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana. Saya dari kelas 10 TFM 2. Nomor absen 21. Di sini saya ingin menjelaskan senyawa organik glukosa. Glukosa adalah penyusun utama dari karbohidrat dan merupakan salah satu jenis gula yang paling sederhana dan penting bagi metabolisme tubuh manusia. Glukosa disebut sebagai senyawa gula yang paling sederhana atau dikenal sebagai monosakarida karena strukturnya yang terdiri dari unit kecil, di mana hal ini juga merupakan karakteristik dari karbohidrat. Glukosa juga dapat disebut dengan dekstrosa. Glukosa menjadi salah satu zat primer yang dibutuhkan oleh tumbuhan, hewan, dan manusia untuk mendapatkan energi. Oleh karena itu, kita dapat menemukan glukosa ini dalam darah manusia yang dikenal dengan gula darah. Selanjutnya yaitu struktur glukosa. Glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6, di mana 6 buah atom karbon memiliki gugus aldehida yang membuatnya disebut sebagai aldoheksosa. Dalam bentuk rantai panjang disebut dengan alilik, serta dalam bentuk lingkar disebut siklik, di mana kedua bentuk ini mengalami kesetimbangan. Pembentukan struktur lingkar disebabkan oleh adanya reaksi secara intramolekul atau reaksi dalam molekul itu sendiri dinamakan gugus aldehid akan bereaksi dengan gugus hidroksil -OH secara termodinamik membentuk suatu senyawa siklis yang disebut sebagai hemiasetal. Struktur siklik dari glukosa dapat digambarkan dalam beberapa bentuk, seperti proyeksi Haworth di mana molekul akan dilihat dari samping. Dapat juga dengan konfirmasi kursi, di mana dasarnya molekul glukosa akan mengalami tekukan sudut pada atom C yang membentuk siklis. Hal ini disebabkan karena untuk tercapainya kestabilan yang lebih tinggi dan energi yang lebih rendah, maka setiap atom dan substituen akan menempatkan diri dengan saling menjauh, sehingga akan menyebabkan struktur molekul glukosa yang tertekuk dan seperti bentuk kursi. Selanjutnya yaitu asal senyawa glukosa. Glukosa dihasilkan melalui yang pertama yaitu sebagai hasil fotosintesis pada tumbuhan dan beberapa prokariota. Yang kedua, disintesis dalam hati dan ginjal dari zat antara melalui proses yang disebut sebagai gluconeogenesis. Yang ketiga yaitu terbentuk dalam hati dan otot rangka dari pemecahan simpanan glukogen atau polimer glukosa. Proses pembuatan senyawa glukosa yang pertama itu terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses produksi gula atau glukosa pada tumbuhan, beberapa bakteri dan organisme seperti non-seluler, seperti jamur dan protozoa, dengan menggunakan energi matahari yang melalui sel-sel yang berespirasi. Energi tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk ATP, sehingga dapat digunakan seluruhnya oleh organisme tersebut. Reaksi umum dan proses fotosintesis adalah 6H2O plus 6CO2 ditambah sinar ultraviolet dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau disebut juga dengan glukosa dan 6O2 yang disebut juga dengan oksigen. Berdasarkan reaksi kimia di atas, dapat kita lihat bahwa dalam proses fotosintesis tanaman membutuhkan molekul air yang diserap dari dalam tanah, kemudian membutuhkan gas karbon dioksida. Dengan bantuan sinar matahari, kedua molekul tadi membentuk molekul glukosa. Kompleksnya adalah karbohidrat dan gas oksigen. Yang kedua yaitu pembuatan senyawa glukosa, yang disebut juga dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa, untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh.
Pertama-tama, ada 3 reaksi yang terjadi dalam proses gluconeogenesis, yaitu glukosa plus adenosina trisfosfat heksokinase plus glukosa 6-fosfat plus adenosina disfosfat. Reaksi yang kedua yaitu fruktosa 6-fosfat plus ATP fosfruktokinase plus fruktosa 1,6 difosfat plus adenosina disfosfat. Reaksi yang ketiga yaitu fosfenol pirufat plus adenosina disfosfat pirufat kinase plus asam pirufat plus adenosina trifosfat. Dengan adanya 3 tahap reaksi yang tidak reversibel tersebut, maka proses gluconeogenesis berlangsung melalui tahap reaksi lain, yaitu fosfenol pirufat dibentuk dari asam pirufat melalui pembentukan asam oksaloasetat. Asam pirufat plus CO2 plus adenosina trifosfat plus H2O atau disebut juga dengan air plus asam oksaloasetat plus adenosina difosfat plus fosfat plus 2H plus. Yang ke B, oksaloasetat plus guanosin trifosfat plus fosfenol pirufat plus guanosin difosfat plus CO2. Reaksi A menggunakan katalis pirufat karboksilase dan reaksi B menggunakan fosfenol pirufat karboksilase. Jumlah reaksi A dan B ialah asam pirufat plus adenosina trifosfat plus guanosin trifosfat plus H2O. Fruktosa 6-fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6 disfosfat dengan cara hidrolisis oleh enzim fruktosa 1,6 disfosfat. Fruktosa 1,6 disfat ditambah plus H2O plus fruktosa 6-fosfat plus fosfat. Glukosa dibentuk dengan cara hidrolisis. Glukosa 6-fosfat dengan katalis glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat plus H2 plus glukosa plus fosfat. Itulah hasil akhirnya. Dan bisa dilihat di sini jalur tahapannya. Selanjutnya yaitu proses penguraian senyawa glukosa. Proses penguraian senyawa glukosa ini disebut juga dengan glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Ada 10 tahapannya, yaitu yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi adenosina disfosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini dikatalis oleh enzim fosforfruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Selanjutnya, 1,6 bifosfat mempunyai 6 atom. C dipecah menjadi gliseril dehid 3 fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat 3 atom C, yang mana produksi reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseridehid 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomer yang isomeras, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliseridehid
dehid 3-fosfat diubah menjadi dihidrosil aseton fosfat. Gliseril dehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosgliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosgliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk adenosin trifosfat. Selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang terakhir yaitu fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalis enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan adenosin trifosfat. Begitulah penguraian senyawa glukosa atau disebut juga dengan glikolisis. Di sini juga ada jalur tahapannya. Selanjutnya yaitu kegunaan senyawa glukosa. Yang pertama untuk tumbuhan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, glukosa dialirkan ke seluruh jaringan tanaman menjadikannya berfungsi sebagai makanan bagi tanaman yang kemudian dikonversi menjadi energi. Dengan adanya makanan tersebut, tanaman mampu bertumbuh dan berkembang sampai cukup besar untuk menghasilkan bunga yang selanjutnya menuju tahap berbuah. Bagi tanaman yang tidak berbuah, glukosa akan tetap memberikan manfaat bagi tanaman agar semakin besar, lebat, dan kuat. Yang kedua untuk manusia. Demikian halnya dengan tanaman, fungsi utama dari glukosa adalah sebagai sumber energi bagi hampir semua sel dalam tubuh. Sebut sejak sel otak, saraf, darah merah hingga beberapa sel retina dan lensa mata. Dalam fungsinya sebagai sumber energi, glukosa memberikan manfaat dengan menghasilkan ribosa. Monosakarida ini berfungsi untuk membentukkan DNA, RNA, dan NADPH. Manfaat glukosa selanjutnya adalah bentuk mencegah sel saraf di jaringan otak keracunan amonia. Kontribusi diberikan dengan menjadi bahan baku sintesis alfa-kotoglutarat yang kemudian berperan dalam pencegahan tersebut. Manfaat yang tidak kalah penting adalah membantu jaringan tubuh menerima oksigen yang dilepaskan hemoglobin. Ini terjadi setelah glukosa menjadi komponen pembentuk senyawa bifosfogliserat. Yang terakhir yaitu masalah yang ditimbulkan oleh senyawa glukosa. Mengonsumsi glukosa sangat baik jika sesuai dengan takaran dan kebutuhan kita, tetapi masalah dapat ditimbulkan jika mengonsumsi glukosa terlalu berlebihan. Berikut masalah yang ditimbulkan jika mengonsumsi glukosa terlalu berlebihan. Yang pertama yaitu selalu ingin makan. Selain dapat membebani hati, kelebihan fruktosa pada tubuh juga dapat menjaga sistem metabolisme tubuh dengan mematikan sistem pengendali nafsu makan Anda. Yang kedua itu lemak pada perut. Semakin banyak gula yang Anda konsumsi, maka Anda semakin menaikkan risiko tertimbunnya lemak pada lingkar pinggang dan perut Anda. Yang ketiga itu karies gigi. Karies gigi terjadi ketika bakteri yang hidup di mulut mencerna sisa karbohidrat dari makanan yang Anda konsumsi. Entah itu merupakan sisa dari gula pada donat yang Anda konsumsi atau lainnya. Yang keempat yaitu kerusakan hati. Gula yang masuk ke aliran darah dari saluran pencernaan akan dicegah menjadi glukosa dan fruktosa. Sayangnya fruktosa tidak diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang signifikan karena memang tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh, sehingga konsumsi gula yang berlebih dapat membuat tubuh kelebihan fruktosa yang dapat membebani hati dan menyebabkan perlemakan hati. Yang kelima yaitu penyakit jantung. Meskipun kaitan antara konsumsi gula berlebih dengan penyakit jantung belum begitu jelas, namun studi dalam Journal of American Heart Association tahun 2013 menyebutkan bahwa konsumsi gula berlebih dapat membuat terganggunya cara kerja organ jantung dalam memompa darah. Yang keenam yaitu disfungsi metabolik. Konsumsi gula berlebih dapat menyebabkan sindrom metabolik klasik seperti berat badan, obesitas abdominal, penurunan HDL, peningkatan LDL, gula darah tinggi, peningkatan trigliserida, dan ketekanan darah tinggi. Yang terakhir yaitu resistensi hormon insulin. Semakin banyak mengonsumsi gula, maka akan semakin banyak produksi hormon insulin pada tubuh Anda. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.